apa saja ya. Hai semua, welcome to my channel WNND. Oke, kali ini saya akan membuat roti, tapi roti ini juga belum pernah saya buat, yaitu roti kismis. Jadi saya ingin mencobanya, bagaimana rasanya dengan paduan kayu manis. Oke, kita langsung saja ya. Dan ini roti kismisnya ini spesial karena tanpa telur dan tanpa susu. Kita langsung saja ya. Ini ada 300 gram tepung terigu. Tepung terigu diayak dulu. Ini tepung terigunya serbaguna bisa, pro sedang juga bisa. Pokoknya terserah dari teman-teman semuanya. Yang penting bisa dibuat roti. Kalau saya tepung serbaguna ya, tepung yang biasa-biasa saja itu juga bisa buat roti ya. Yang penting raginya aktif. Jadi ini 300 gram tepung terigu yang sudah saya ayak. Kemudian ada 50 gram gula pasir. Lalu ragi instannya saya langsung saja ya raginya ya. Kalau mau raginya takut tidak aktif, itu diaktifkan dengan air hangat secukupnya, ditambah dengan gula setengah sendok makan, kemudian tambah dengan air, kemudian tunggu sampai 7-10 menit ya. Tapi ini saya langsung saja, raginya ini setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Tambah sedikit ya. Kemudian saya mau taruh dengan sejumput garam. Sejumput garam. Kemudian saya coba dengan pakai tepung maizena 1 sendok makan, ditambah dengan tepung tapioka atau tepung sagu juga bisa, itu juga 1 sendok makan. Tidak pakai tepung tapioka juga tidak apa-apa, tidak pakai tepung maizena juga tidak apa-apa. Jadi itu pun sesuai selera. Pakai tepung terigu saja juga tidak masalah. Tetapi saya ingin mencoba. Jadi ini juga tanpa susu ya, tanpa susu, tanpa telur. Jadi saya tidak pakai telur. Kemudian saya aduk menjadi satu kesatuan. Kemudian saya pakai air dingin. Saya coba dengan air dingin ya. Saya taruh sedikit demi sedikit. Air dinginnya tadi kira-kira 200 ml ya. Sediakan tepung terigu ya untuk taburan saja. Jadi kayaknya sudah, ini saya uleni pakai tangan ya. Oke, sekarang saya uleni pakai tangan. Tangan saya sudah bersih. Setelah tercampur rata, saya tambahkan mentega 50 gram.
Nah, kemudian saya taruh di tempat kaca ini ya. Saya taburi dengan tepung terigu. Harus ada sisa tepung terigu ya, karena untuk menguleni ini harus pakai. Oke, sekarang kita uleni, tambah lagi tepung terigu. Karena masih lengket, tidak masalah, jangan terlalu panik. Tambah lagi tepung terigu, baru kita uleni. Jadi ini nanti rasanya mungkin teksturnya agak lembut ya, karena saya pakai tepung maizena dengan tepung tapioka sedikit. Jadi saya uleni dulu kismisnya, nanti sebentar saya uleni dulu sampai rata dulu, baru saya masukkan kismisnya. Oke. Oh iya, saya lupa ya, ini sebelumnya mungkin campur dengan tepung tadi ada 1 setengah sendok teh kayu manis, tidak pakai juga tidak apa-apa, tapi ini roti kismis saya menganjurkan sih pakai kayu manis sedikit ya, supaya rasanya itu seperti roti kismis. Jadi ini masih lengket, saya tambah lagi tepungnya ya. Jadi tepungnya ini kira-kira 300 sampai 350 gram. Saya uleni sampai kalis dulu ya. Nah, setelah kalis baru saya masukkan kismisnya, saya campur jadi satu, kemudian saya uleni perlahan-lahan. Kismisnya juga sesuai selera ya, boleh banyak boleh sedikit, tapi saya hanya sekitar berapa, karena saya nyebatnya sedikit, sekitar 25 gram. Nah, setelah tercampur rata, setelah saya uleni, kemudian saya taruh di wadah tempat yang tadi ya. Nah, saya taruh.
di wadah baskom. Kemudian saya tutup dengan kain ya. Tunggu sampai mengembang 2 kali lipatnya. Oke, ini sudah mengembang 2 kali lipatnya. Kemudian saya akan bagi-bagi ya. Saya udah ini sebentar ya, supaya tidak lengket. Saya bagi-bagi menurut selera ya. Oke, saya akan bagi-bagi dulu ya. Oke, setelah saya bagi-bagi, saya bulatkan seperti roti yang biasa saya buat. Bisa besar, bisa kecil. Saya ini banyak kecil-kecil saja, pas-pas saja ya. Jadi itu pun semuanya tergantung dengan selera masing-masing ya. Dia bintik-bintiknya ini tidak apa-apa, tidak masalah. Ini karena kayu manisnya ya. Kalau yang tidak suka pakai kayu manis juga tidak masalah, tidak pakai juga tidak apa-apa. Oke, saya bulatkan sampai selesai ya. Oke, saya sudah bulat-bulatkan semuanya. Jadinya 24. Kemudian saya tutup sebentar, saya istirahatkan sebentar ya. Sekitar 10 menit baru saya taruh di loyang ya. Oke, setelah 10 menit lebih, saya buka kembali supaya adonannya masih menyatu ya. Jadi kemudian saya pindahkan di loyang yang sudah saya oles dengan margarin dan saya taburi dengan tepung terigu. Kemudian adonannya saya taruh di situ ya. Saya bulat-bulatkan lagi, saya tata. Kalau tidak ada, pakai baking paper saja alasnya, tidak apa-apa. Nah, itu saya rapikan ya. Saya taruh semuanya di loyang itu.
Saya tunggu sampai dia betul-betul mengembang, kemudian saya oven. Oke. Oke, ini kita siap untuk memanggangnya ya. Saya sudah panaskan ovennya kira-kira 20-25 menit, tergantung oven masing-masing. Saya pakainya pakai oven tangkring. Nah teman-teman, ini sudah jadi ya roti kismisnya. Saya akan mencoba nih, akan coba ya nih. Panas. Bau kayu manisnya terasa sekali ya. Kismisnya tekstur lembutnya, tekstur dari dalamnya lembut ya, karena saya pakai tepung maizena dengan sedikit tepung tapioka. Baunya bau kayu manisnya, aduh. Walaupun tanpa telur, tanpa susu, kita bisa membuat roti kismis yang seenak ini. Dicoba ya teman-teman. Ini lembutnya, lembut sekali, aduh. Teman-teman, ini harus dicoba ya ini ya. Pokoknya ini mantap deh. Bau kismis dan kayu manisnya sangat menyatu secara merata. Dicoba ya teman-teman ya. Pokoknya ini recommended banget ini, enak. Kalau misalnya mau tambah manis lagi bisa pakai 75 gram gula pasir. Saya maunya yang tidak terlalu manis, jadi saya pakai 50 gram. Kalau mau manis bisa pakai 75 gram gula pasir. Tanpa telur, tanpa susu, bisa jadi roti kismis yang sangat enak. Oke, dicoba ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, and comment. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Ditunggu video yang berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.